Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa di renungan pagi pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan bersama-sama untuk mengawali aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan dan belajar tentang sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berseru dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan kita di pagi hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Musa yang terambil di dalam kitab Keluaran. Musa adalah salah satu tokoh terbesar dalam Perjanjian Lama. Meskipun Abraham dijuluki bapa orang yang beriman dan penerima perjanjian kasih karunia yang tak berkondisi dari Allah kepada umatnya, Musa lah yang dipilih membawa keselamatan pada umatnya. Allah memilih Musa untuk memimpin umat Israel dari perbudakan di Mesir menuju keselamatan di tanah perjanjian. Musa juga dikenali sebagai perantara Perjanjian Lama dan dikenali sebagai pemberi hukum Taurat. Pada akhirnya Musa adalah penulis utama Pentateukh, kitab-kitab pondasi Alkitab. Peran Musa di dalam Perjanjian Lama adalah bayangan terhadap peran Yesus di dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kehidupannya sangat layak dipelajari. Kita pertama menjumpai Musa pada pasal-pasal pembuka kitab Keluaran. Di dalam pasal pertama kita belajar bahwa setelah Yusuf menyelamatkan keluarganya dari busung lapar yang hebat dan menempatkan mereka di Gosen di Mesir, keturunan Abraham hidup dengan damai selama beberapa generasi sampai pada waktu seorang Firaun baru berkuasa di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8, Firaun baru ini memperdaya bangsa Yahudi dan menjadikan mereka budak yang dipekerjakan membangun berbagai proyek besar. Karena Allah memberkati orang Yahudi dengan keturunan yang banyak, orang Mesir mulai takut terhadap jumlah penduduk Yahudi yang berdiam di tanah mereka. Oleh karena itu, Firaun memerintah supaya semua bayi lelaki Ibrani dibunuh. Di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-22. Pada pasal kedua Keluaran, kita menjumpai ibu Musa yang berusaha menyelamatkan putranya dengan menempatkan di dalam keranjang dan mengapungkannya ke sungai Nil. Keranjang itu ditemui oleh putri Firaun dan ia mengadopsinya sebagai anak sendiri dan membesarkannya di istana Firaun sendiri. Ketika Musa tumbuh dewasa, ia mulai berempati dalam keadaan saudara sebangsanya. Dan ketika melihat orang Mesir memikul budak Ibrani, Musa membunuh orang Mesir itu dalam sebuah kejadian lain. Musa berusaha menjadi penengah antara dua orang Ibrani, namun salah satu darinya sarkas bertanya pada Musa, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-14. Menyadari bahwa tindakan kriminal ketahuan, Musa melarikan diri ke tanah Median, di mana sekali lagi ia melibatkan diri dengan menyelamatkan para putri Rehuel dari orang jahat. Sebagai tanda terima kasih, Rehuel memberikan putrinya bernama Zipora kepada Musa untuk dinikahi. Di dalam Keluaran 2 ayat 15-21, Musa hidup di Midian selama 40 tahun. Setelah peristiwa Keluaran, Musa memimpin bangsa itu ke ujung laut Tiberau, di mana Allah mengadakan mukjizat membelah laut sehingga orang Ibrani dapat menyeberanginya. Namun menerjang dan membunuh pasukan Mesir yang mengejar. Di dalam Keluaran yang 14, Musa membawa umatnya ke kaki gunung Sinai
di mana hukum diberikan dan perjanjian lama diadakan antara Allah dan bangsa Israel di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-24. Hal lain yang kita pelajari dari masa Musa berada di Midian ialah bahwa ketika Allah memanggilnya, Musa menentang. Walaupun ketika muda, Musa seorang pemuda yang suka bertindak. Pada saat ia dipanggil, ia berusia 80 tahun dan terlalu segan. Ketika dipanggil untuk menjadi juru bicara Allah, Musa beralasan bahwa dirinya tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Beberapa pelajaran Alkitab percaya bahwa Musa mempunyai gangguan komunikasi. Namun agaknya aneh jika Stefanus menyebut bahwa Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Mungkin saja Musa tidak ingin kembali ke Mesir dan mengalami kegagalan lagi. Perasaan ini bukanlah hal aneh. Beberapa dari kita telah berusaha melakukan sesuatu baik untuk Allah atau tidak, dan gagal, kemudian ragu mengulanginya kembali. Dan ada dua hal yang tampaknya lolos dari pengertian Musa. Yang pertama adalah bahwa diri Musa sendiri sudah mengalami perubahan selama 40 tahun. Hal kedua ialah bahwa Allah menyertainya. Musa gagal pertama kali mungkin karena ia bertindak gegabah. Namun yang pasti ia gagal karena ia bertindak secara terpisah dari Allah. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kita mendengar panggilan yang jelas dari Allah. Kita harus melangkah dalam iman, dalam pengetahuan bahwa kita disertai Allah. Janganlah lesu atau ragu. Kuatkanlah diri Anda dalam Tuhan dan dalam kuasanya yang dahsyat. Di Efesus 6 ayat yang ke-10. Masa ketiga dan terakhir dalam kehidupan Musa yang sangat diperhatikan oleh Alkitab dalam hal berperan Musa dalam keselamatan Israel. Kita memperoleh beberapa pelajaran dari hidup Musa, dari masa kehidupan terakhir Musa. Yang pertama adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Pada dasarnya, Musa bertanggung jawab atas keadaan 2 juta pengungsi Ibrani. Ketika tugasnya menjadi terlalu berat, Yitro, ayah mertuanya, menyarankan supaya ia mendelegasikan tanggung jawabnya pada orang-orang setia lainnya. Setelah pelajaran yang perlu dipahami oleh orang-orang yang duduk di kursi otoritas dalam Keluaran pasal yang ke-18, kita juga melihat bahwa Musa adalah sosok yang mengandalkan kasih karunia Allah dalam melakukan tugasnya. Secara terus-menerus Musa menjadi perantara antara Allah dan umat yang dipimpinnya. Bayangkan jika semua pemegang jabatan berotoritas berdoa memperjuangkan orang-orang tanggungan mereka di hadapan Allah. Musa sadar akan pentingnya kehadiran Allah, meminta melihat kemuliaan Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Ini beberapa pelajaran praktis yang kita peroleh dari kehidupan Musa. Namun, jika kita mempelajari kehidupan Musa di sepanjang Alkitab, kita melihat beberapa kebenaran teologis berkaitan dengan sejarah keselamatan di dalam pasal yang ke-11. Penulis kitab Ibrani menggunakan Musa sebagai teladan iman. Kita belajar bahwa oleh karena iman, Musa menolak kelimpahan istana Firaun demi keadaan saudara sebangsanya. Penulis Ibrani mengajar, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-26. Kehidupan Musa adalah kehidupan beriman, dan kita tahu bahwa tanpa iman menyenangkan Allah adalah hal yang mustahil. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dengan demikian, karena iman dengan berharap akan upah surgawi, kita dapat bertahan terhadap berbagai kesulitan sementara dalam kehidupan ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18, pada akhirnya menarik untuk dinikmati bahwa meskipun Musa tidak pernah menginjakkan kaki di tanah perjanjian semasa ia hidup di bumi, ia diberi kesempatan masuk ke tanah perjanjian setelah kematiannya. Ketika Yesus mengalami transfigurasi dan para rasulnya melihat kemuliaannya, ia disertai oleh 2 tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, yang mewakili hukum dan para nabi. Pada zaman ini, Musa sedang menikmati peristirahatan Sabat sejati.
di dalam Kristus yang bakal dinikmati setiap orang Kristen pada masanya. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau begitu agung, begitu ajaib, Allah bangsa Israel, Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan Musa. Kami rindu Engkau juga menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga Engkau dapati kami setia dan Engkau menjadikan alat di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Nama. Hanya Nama-Mu yang kami agukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami minta urapan-Mu di sepanjang hari ini penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.